pihaknya sudah menerima banding dari pihak Paula, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat siang ya. Saya memang kemarin ya saya sudah menerima jadi memori banding dari pihak pemohon banding satu bahasanya ya. Jadi pemohon banding satu itu adalah pihak daripada termohon pada perkara yang sana. Kami, karena kami bandingnya itu tanggal 29, kami menjadi pemohon banding kedua. Jadi dua-duanya sudah banding dan mereka sudah menyerahkan memori bandingnya itu pada hari Senin. Ya, hari Senin dia menyerahkan memori bandingnya dan kami pun juga sudah menyerahkan memori banding kami pada hari Senin juga, tapi agak siang, jadi agak siang sore. Jadi kedua belah pihak saat ini sudah mengajukan upaya hukum banding dan alasan kami adalah alasan yang paling krusial, yakni terkait dengan keselamatan anak-anak. Itu saja yang bisa saya sampaikan, yang lain sudah masuk ke materi. Saya pikir saya tidak akan secara mendetail untuk menyampaikan. Update yang saya terima hanya seperti itu. Pihak dari termohon pada saat dalam perkara 3477 itu tanggal 28 mengajukan banding sehingga dikategorikan sebagai disebut pemohon banding satu. Senin dia sudah menyerahkan memori bandingnya seperti itu. Memori bandingnya isinya apa sih, Bang? Memori banding itu adalah keberatan-keberatan kita terkait adanya putusan. Jadi biasanya itu adalah kita mencoba adu argumentasi secara hukum terkait dengan adanya putusan-putusan. Jadi kalau secara mendetail mungkin saya pikir tidak elok saya sampaikan, tapi yang jelas jumlah memori banding kami itu sebanyak 36 halaman dan sudah saya serahkan secara ekot kemarin dan tadi sudah mendapatkan tanda terima, secara fisiknya pun sudah diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sehingga hari ini ada dua pihak yang mengajukan banding. Ya, dua pihak mengajukan banding dengan alasan masing-masing. Kami juga diberikan hak untuk menyampaikan yang namanya kontra memori banding, sehingga nantinya insya Allah segera dalam minggu ini atau selambat-lambatnya minggu depan saya sudah harus menyampaikan kontra memori banding. Kontra memori banding itu artinya kita membantah atas adanya keberatan-keberatan dari pihak sana, begitu sebaliknya nantinya. Seperti itu informasi update yang terkini. Bang, yang dibantah sendiri apa dan yang keberatannya itu apa sih, Bang? Kalau dari Saya sudah nyampaikan yang paling krusial adalah tentang keselamatan anak-anak. Saya pikir sampai di situ saja. Yang lainnya Anda mencari informasi di Humas. Keselamatan anak-anak tuh gimana, Bang? Artinya, Bang? Sampai di situ. Anda harus bisa mencari informasi. Anda wartawan biasanya lebih pintar untuk mendapatkan informasi. Bocoran-bocoran halus Anda bisa dapat biasanya. Anda bisa dapatkan informasi itu kalau Anda ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, karena di sanalah kami serahkan secara resmi dan sudah diterima secara resmi seperti itu. Tapi Bang, reaksi Baim ini seperti apa sih, Bang? Maksudnya Baim nggak ada masalah. Baim juga banding ini itu seperti apa? Kalau Baim kan amanah kepada saya, kalau pihak sana mengajukan banding, kami pun harus mengajukan banding. Timbul pertanyaan, kenapa mengajukan banding juga? Karena ini perintah undang-undang. Jadi di dalam pasal 43 Undang-Undang Mahkamah Agung itu menyatakan, jadi apabila ada salah satu pihak tidak mengajukan upaya hukum banding, maka hak dia untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya itu tidak bisa. Jadi logika yang paling gampang itu, kalau kita tidak banding, maka kita tidak punya hak untuk kasasi. Nah, ini kan akan menghilangkan hak daripada seseorang. Makanya banyak pihak itu akan melakukan upaya hukum adalah untuk menjaga hak-hak dia yang dilindungi oleh undang-undang
di mana aturannya secara tegas menyatakan upaya hukum kasasi hanya bisa dilakukan apabila seseorang telah melakukan upaya hukum banding sebelumnya. Itulah intisarinya. Jadi yang lebih gampang, Anda tidak akan bisa kasasi kalau Anda tidak pernah banding. Itu yang paling gampang. Jadi jangan ditanya alasannya, tapi ini adalah perintah undang-undang dan harus kita laksanakan. Kenapa? Ini adalah untuk menjaga. Baim secara tegas pada tanggal 16 April di Pengadilan Agama Jakarta Selatan di hadapan teman-teman semua dia ngomong perkara ini mudah-mudahan berakhir sampai di sini. Saya berharap tidak perlu lagi upaya banding, kalau emang mau ketemu anak-anak silakan. Itu adalah dengan hati lapang, hati besar dia menyatakan ini sudah harus kita akhiri ini masalah. Dan itu tanggal 16 sekitar jam 10 lah, kurang lebih ya, antara jam 9 jam 10 dia sudah menyampaikan. Artinya Baim itu tidak mau. Tapi karena perintah undang-undang supaya hak seseorang itu tidak hilang, maka kita melaksanakan upaya hukum tersebut seperti itu. Nah itu menanggapi ini juga nggak sih Bang, terkait pihak Pola yang melaporkan ke KY itu dari pihak hakim sendiri mungkin Bang? Kalau itu saya tidak akan terlalu, orang untuk mengadu boleh, tapi KY itu adalah komisi yudisial, biasanya memeriksa terkait dengan etika profesi. Jadi etika profesi itu misalnya begini, seseorang hakim itu bertemu dengan kuasa hukum atau dengan pihak itu melanggar etika, itu silakan dilaporkan. Tapi kalau melaporkan ke KY terkait dengan pertimbangan hakim yang menyatakan terjadi nuyus, terjadi istri yang durhaka, itu upaya hukumnya bukan di KY tapi dibanding. Jadi pertimbangan hakim itu adalah pertimbangan menurut syariat Islam. Jadi tolong hormati agama kami, hormati agama Islam saya yang saya anut. Itulah yang jadi pertimbangan majelis hakim menyatakan istri yang nuyus adalah istri yang durhaka. Nuyus itu apa? Istri yang membohongi suami. Nuyus itu apa? Istri yang tidak menghormati suami. Itu nuyus. Itulah yang dikategorikan istri yang durhaka. Kalau keberatan dengan adanya pertimbangan hakim seperti ini, upaya hukumnya dibanding, bukan di KY. KY itu etika profesi yang dilakukan. Apakah pihak-pihak diberi hak yang sama? Dikasih hak yang sama. Anda mengikuti semua proses persidangan karena Anda selalu hadir setiap sidang pada hari Rabu. Jadi Anda tahu hak-hak. Kami juga memberikan kesaksian, memberikan bukti, dikasih kesempatan. Sampai sudah tidak ada bukti lagi yang mulia. Bukti saya hanya sampai 86, bukti tertulis. Saya hanya mengajukan 9 saksi, fakta, dan 3 ahli. Setelah itu diberi kesempatan kepada pihak termohon. Dia mengajukan saksi. Setelah itu ada lagi tidak? Kalau emang tidak ada lagi, kesimpulan. Artinya, hak-hak ini telah diberikan dengan seimbang. Tidak ada berpihak ke sana, tidak ada berpihak ke sini. Itu fakta-fakta persidangan yang harus saya ungkap, dan saya harapkan yang tidak pernah ikut sidang jangan mengomentari fakta-fakta persidangan karena nanti Anda membuat penyesatan informasi yang sebenarnya. Sebaiknya Anda baca putusan itu secara baik, secara benar, satu persatu halaman dibaca sehingga Anda bisa tahu pertimbangan hakim itu seperti apa. Jadi pertimbangan yang menyatakan istri durhaka itu adalah pertimbangan hakim. Dasarnya adalah fikih. Dasarnya itu adalah pendapat para ulama. Seperti itu. Untuk memang mencari Pembenaran dalam hal ini Bang. Anda pernah dengar rekamannya atau belum? Sudah tersebar Bang. Sudah tersebar. Bukan, kalau tersebar saya tahu. Anda pernah dengar dari awal? Iya. Belum. Udah. Dengarin dulu dari awal, tanya lagi ke saya. Satu kalimat di situ. Saya rekam ya. Buat apa ini direkam? Saya rekam ya. Itu percakapan 2 orang. Tidak ada yang keberatan. Saya rekam untuk saya jadikan bukti. Anda baca, Anda dengarkan. Kalau Anda belum dengarkan, nanti ketemu saya lagi baru tanyakan masalah ini. Berarti bisa dibilang sudah sangat berarti sudah tidak ada masalah tidak karena masalah itu disetujui. Ingat, rekaman itu pun diputar di persidangan dan didengarkan oleh kedua belah pihak dan dibenarkan itu adalah suara dia dan dibenarkan. Bahkan HP yang dibuka pun yang ada di dalam percakapan HP itu pun juga dibenarkan di dalam persidangan. Jadi semua bukti ini sudah terverifikasi bahasanya.
sudah dilakukan pemeriksaan, baik kebenarannya, benar tidak itu HP Anda. Benar, kami satu sama lain memegang PIN. Artinya HP suami bisa dibuka oleh istrinya, HP istri bisa dibuka oleh suaminya. Itu ada di persidangan. Rekaman yang Anda dengar itu ada di persidangan dan itu sudah diperdengarkan. Pertanyaan, kenapa direkam? Itu pertanyaan. Saya rekam untuk saya jadikan bukti supaya saya tidak salah. Dan itu ada. Dan itu kalau dia tidak mau bicara kan nggak usah ngomong. Saya nggak mau ditanya gitu. Nah, dia jawab pertanyaannya. Ini ada apa? Ini ada apa? Ini tanggal sekian kan? Ada semua, ada yang dengerin semua. Yang ada dengerin jangan terakhir. Biasakan mendengar rekaman itu dari awal. Di pendahuluannya itu didengar. Nah, dari pendahuluan itu ada kalimat saya rekam dan ada percakapan di antara dua orang. Kenapa direkam? Saya mau jadikan bukti. Artinya itu sudah mendapatkan persetujuan dan dibenarkan. Nah, mungkin menjadi keberatan dari pihak sebelah mungkin kita melihat karena kan itu banyak yang dipotong, Bang. Mungkin di awal-awal itu kan yang saya nggak ngurusin potong memotong. Saya menyampaikan ke persidangan tidak ada yang saya potong. Semuanya saya serahkan ke majelis hakim lengkap. Kalau terpotong-potong, tanyanya bukan ke saya, bagian yang motong-motong Anda tanya. Nah, mungkin kan banyak juga masyarakat yang nggak tahu, Bang, kalau itu ternyata dipotong. Saya nggak tahu. Jadi kan saya bilang, saya menyampaikan secara utuh di persidangan. Anda tanya bagian orang yang memotong-motong. Saya tidak bagian yang memotong-motong. Saya bagian menyerahkan secara lengkap. Kalau Anda mau tanya lengkap, ada 86 rekaman tersebut, termasuk rekaman yang sekarang beredar itu ada di persidangan dan dibenarkan. Benar tidak ini HP-nya dari situ? Benar. Kenapa ini bisa? Karena saya punya PIN saya juga sama dan itu dibenarkan di persidangan. Ini dibenarkan terverifikasi di persidangan. Gitu. Jadi semuanya itu sudah diuji di persidangan dan itu ada di sini. Bukti ini sudah terverifikasi, bukti ini terverifikasi, bukti ini terverifikasi, semuanya ada kok. Artinya semua bukti itu ada. Kalau tiba-tiba bingung dengan kalimat istri durhaka, itu adalah pemahaman terhadap nusus. Nusus itu adalah diterjemahkan, dimaknai, diartikan istri yang durhaka kepada suami. Itulah. Jadi kalau misalnya tiba-tiba wartawan nanya kepada humas pada saat itu, terbukti nusus, pasti tanya apa? Nusus itu istri yang durhaka, karena itu adalah terjemahan dari nusus itu sendiri. Nusus itu adalah istri yang durhaka, istri yang tidak menghormati suami, istri yang mengkhianati suami, istri yang membohongi suami, itu adalah bagian dari nusus. Oke? Mungkin bisa dijelaskan lagi untuk masyarakat bangsa santai, Bang, ya. Yang di luar sana kan berpikir itu bahwa putusan itu kan dua orang sahabat dari sahabat Baim sendiri yang menjelaskan bahwa dia pernah sidang nggak? Hadir di persidangan nggak? Saya nggak akan tanggap. Oke? Anda tanya langsung. Anda tanya kepada saya orang yang hadir di persidangan. Nah, yang kita hadir boleh. Persidangan itu berarti benar-benar dokter, Bang? Mana? Yang pada saat persidangan. Ada di dalam putusan tersebut. Orang hadir itu macam-macam, tapi kalau ada di dalam, Anda pernah baca nggak sih pertimbangannya? Kalau belum, Anda jangan jawab, tanya saya. Kasihan nanti Anda, saya tanya terus. Kalau saya tanya terus, yang kasihan Anda bukan saya. Anda pernah baca? Apa di dalam pertimbangannya di sini? Anda tahu nggak saksi ini, terus surat? Belum tahu. Anda baca dulu, baru tanya lagi. Saya kasih waktu kapan saja, setelah Anda siap bertanya. Bang, mungkin terkait Niko Sri udah ada mencoba untuk Pertanyaan bagus, tanyakan ke mereka, bukan ke saya. Berarti belum ada. Karena kewajiban bukan kewajiban saya. Jadi gini, di dalam keperdataan itu beban pembuktian itu beda dengan kasus pidana. Kalau perdata, siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan, ya kan? Kami bisa membuktikan, iya kan? Kami buktikan dengan adanya percakapan, adanya video, adanya saksi yang melihat seorang laki-laki yang bukan muhrimnya di kamar dan di kasur. Itu adalah fakta-fakta persidangan dan kami bisa buktikan. Harusnya kalau Anda keberatan, Anda mengajukan bantahan. Bantahan itu dengan cara yang bagaimana? Ya hadirkan dong orang tersebut. Itu bukan kewajiban saya. Dikasih kesempatan, ditunda-tunda, dikasih waktu, silakan. Kalau belum lengkap, lengkapi buktinya. Kayak gitu loh. Jadi itu pertanyaan bagus, tanyakan ke sana, jangan ke saya.